Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la ni'mat. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian ilmu alat ya. Ilmu nahwu, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Hari ini kita akan membahas tentang i'rab al-fi'il mudhari ya. Kita tahu i'rabul isim itu ada 3. I'rab isim itu ada 3, marfu, atau di sini rofa ya, isimnya jadi marfu, mansub, di sini nasab, yang ketiga majrur, jar. Marfu, dhammah, nasab, fathah, majrur, kasrah. Ini memang pokoknya ya, ciri pokoknya. Nah, i'rab fi'il juga sama, ada 3. Mansub, di sini marfu sama, di sini mansub sama, di sini. Nah, kalau untuk fi'il istilahnya bukan majrur tapi majzum. Majzum, jazm. Gitu ya. Jadi marfu mansubnya sama, bedanya ada jazm kalau di fi'il, kalau di isim namanya ada majrur gitu. Ya, i'rabannya. Ya, ciri i'rabannya. Bagaimana? Nah, ini kaitannya dengan fi'il mudhari sebenarnya. Ini hanya ada di fi'il mudhari. Sebab kalau fi'il yang lain tidak ada marfu mansub. Yang ada marfu mansub majzum itu hanya di fi'il mudhari, fi'il yang menunjukkan apa? Sedang atau akan. Ya, baik. Nah, jadi fi'il mudhari. Fi'lul mudhari. Fi'il mudhari ini Pak, dalam kajian ilmu nahwu itu dibagi 3. Ada disebut dengan, di sini disebutnya al-mudhari as-sahih al-akhir. As-sahih al-akhir. Ya. Ada af'alul khamsah, ada al-mu'tal al-akhir. Nah, apa sih maksudnya? Bapak-bapak semuanya, yang disebut mudhari sahih al-akhir itu adalah fi'il mudhari yang ujung fi'ilnya bukan huruf wawu, bukan huruf ya, bukan huruf alif. Itu sahih. Namanya ujung sahih. Jadi selain 3 huruf itu. Contoh. Yashrabu. Huruf akhirnya apa ini, Pak? Ba. Nah, ba ini adalah sahih akhir. Sebab yang mu'tal akhir hanya 3. Wawu, ya, dan alif. Gitu ya itu. Baik. Ustaz akan contoh apa lagi? Ya'kulu. Huruf akhirnya apa ini? Lam. Ini sahih akhir. Nah, bedakannya dengan mu'tal akhir begini. Lihat, Pak. Yad'u. Huruf akhirnya apa ini? Waw. Nah, waw itu disebut huruf illat, huruf yang lemah. Maka disebut mu'tal akhir. Huruf akhirnya adalah huruf yang lemah. Yaitu apa? Waw. Kemudian yahdi. Maaf. Yahdi. Huruf akhirnya apa? Ya. Nah, ini lemah juga. Yardha. Huruf akhirnya apa? Alif. Nah, kalau nggak ada titiknya alif, Pak. Kalau ada titiknya baru ya. Nah, ini semuanya disebut mu'tal akhir. Paham ya? Jadi apa disebut dengan sahih akhir, apa disebut mu'tal akhir. Pokoknya selain
selain waw, ya, dan alif di akhirnya disebut apa? Sahih akhir. Selain ini disebut sahih akhir. Ya, gitu. Lantas apa yang dengan af'alul khamsah? Kita sudah bahas al-khamsah itu. Af'alul khamsah adalah fi'il mudhari yang ada alif nun, waw nun, ya nun. Yaf'alani, yaf'aluna, taf'alani, taf'aluna, taf'alina. Nah, lihat Pak. Saya perlu tulis. Pertama apa tadi? Yaf'alani. Yaf'aluna. Kemudian taf'alani. Kemudian taf'aluna, taf'alina. Nah, ini disebut af'alul khamsah. Fi'il yang 5. Nah, cirinya tadi kata Ustaz, ada alif nun. Nah, ini sama waw nun, ada ya nun. Gitu. Sebab kalau mu'tal akhir ini, kalau af'alul khamsah ini, dia bisa di sini, di sahih akhir, bisa di mu'tal akhir. Yang penting setelahnya ada apa? Waw nun. Nah, contoh misalkan yashrobu. Jadi apa? Yashrobani contohnya ya. Nah, gitu. Nah, ini disebut af'alul khamsah. Kenapa? Ada alif nun. Alif nunnya dibuang, ini adalah sahih akhir, gitu. Paham ya? Yad wa yad'u, yad wani. Ini apa? Sama af'alul khamsah. Kenapa? Alif nun. Ya. Tad'una. Ini apa? Waw nun, af'alul khamsah. Gitu. Jadi af'alul khamsah itu bisa di sahih akhir, bisa di mu'tal akhir. Yang penting apa? Ada alif nun di ujungnya, ada waw nun dan ya nun. Nah, itu disebut dengan af'alul khamsah, gitu. Ya, jadi pembagian fi'il mudhari itu ada 3 tadi. Ada sahih akhir, ada mu'tal akhir, ada af'alul khamsah. Kenapa Ustaz? Karena ini kita bicara tentang ciri i'rabnya untuk yang 3 ini. Nah, udah paham ini ya? Ada yang ditanyakan tentang ini, Pak? Paham gitu maksudnya sekarang kalau disebut sahih akhir itu apa? Sebut sahih akhir itu apa tadi kata Ustaz? Huruf akhirnya bukan waw, bukan ya, bukan alif. Itu disebut sahih akhir. Pokoknya mah itu aja, silakan. Nah, berarti kalau ada salah satu dari 3 huruf itu disebut mu'tal akhir. Nah, sahih akhir atau mu'tal akhir kalau ditambah dengan alif nun, ya nun, waw nun itu disebut apa? Af'alul khamsah, gitu. Ya. Nah, itu. Baik. Paham ya? Insya Allah. Jangan Bapak santri aja kalau diajar karya Pak, kelak. Padahal terus 3 tahun tadi diajar teh ya. Nah, ngalih ke pesantren ditanya, "Mengerti enggak?" Duka cenah Ustaz. Dia kenapa diajar? Soalnya dulu kebanyakan kita itu di pesantren-pesantren itu belajarnya menghafal. Padahal bukan ilmu nahwu menganalisa ujung-ujungnya, Pak. Memang ada dihafal tapi bukan dihafal cangkem ya. Perhatikan, Pak. Tadi mu'tal akhir, sahih akhir dulu ya. Sahih akhir, mu'tal akhir, af'alul khamsah. Nah, di sini marfu, di sini mansub. Kan tadi cirinya i'rabnya 3 ya. Di sini majzum, jazm. Baik. Kalau sahih akhir, Pak, perhatikan baik-baik. Di sini misalkan kita mengatakan yashrabu. Lihat, ciri ada apa di huruf akhirnya? Dhammah. Berarti cirinya apa? Dhammah. Jadi ciri marfunya dhammah. Kalau mansub itu ada adat nasab dalam bahasa ini. Contohnya lan, Al-Qur'an kan lan.
Lan. Nah, kalau lan ini masuk ke yashrob, itu berarti adat nasab ini, Pak. Yashroba. Dengan apa ini? Patah. Nah. Kalau jazm, lam. Yashrob. Nah. Berarti dia apa? Sukun. As-sukun. Sukun teh diam, ya syrob diam, tidak bergerak. Sudah selesai ya. Baik. Mu'tal akhir. Ada 3 tadi ya. Dengan wow. Yad'u. Kalau yad'u, Pak, ini tetap ciri marfunya dengan domah, bukan dengan sukun. Tapi dalam bahasa Arab disebutnya domah muqaddarah. Domah yang dikira-kira ada. Kenapa? Sebab kalau diucapkan berat, Pak. Yad'u. Makanya mereka dibuang, dianggap ada, maka disebut muqaddarah. Kenapa tidak muncul? Karena berat diucapkan. As-siqal istilahnya dalam bahasa Arabnya. Jadi orang Arab nggak pernah ngomong yad'u, nggak mungkin. Yad'u. Cirinya mana? Tetap domah, cuma domahnya dikira-kira ada didinya. Gitu. Nah, ya. Makanya guru Ustadz dulu ada seorang guru Pak pakar ilmu nahwu dari Syria, profesor doktor ilmu nahwu itu ya. Pernah ngajar di kelas tentang ilmu nahwu. Ungkapannya enteng banget, dah pintar pisan nanya mah. An-nahwu bit taqdir ya akhi. Law an-nahwu bit taqdir la fahimal hamir katanya. Ilmu nahwu itu kita harus banyak asumsi. Ini jadi apa, kira-kira apa gitu, itu harus bisa gitu. Law an-nahwu bit taqdir, kalaulah ilmu nahwu tanpa asumsi-asumsi itu, enggak bisa berikan asumsi, la fahiman nahwal hamir. Binatang keledai yang bodoh pun bisa belajar ilmu nahwu katanya. Jadi bahasa lempeng nama ke mahasiswa dulu Pak. Kalau kalian tidak bisa ilmu nahwu, kalian teh keledai semua. Aduh, kita langsung ada ingatnya. Kenapa? Karena memang ilmu nahwu itu gitu Pak. Pokoknya mah tekan gini, yad'u ya. Kenapa domah anak pusat kan teu aya eta sukun. Iya, tapi harus dikira-kira eta teh ada, makanya muqaddarah istilahnya. Kenapa kok dikira-kira? Sebab berat diucapkan, gitu. Nah, baik. Kalau kemasukan lan, muncul Pak, lan yad, uwa, tetap patah sama. Patah, mohon maaf. Tapi kalau dimasukkan lam, ini mah dibuang baunya. Lam yad'u. Di sini apa? Hadful akhir. Hadful akhir. Huruf akhirnya dibuang. Lam yad'u. Karena jazm itu motong, Pak. Kenapa usah dipotong? Karena waw teh penyakit. Setiap penyakit harus dibuang gitu, Pak. Makanya jazm itu kalau bahasa kita diamputasi jazm tuh. Maka ketika hurufnya huruf sahih, Pak, disukunkan saja, dimati surikan gitu. Paehan, dibius. Paham gitu ya? Jadi kalau ada jazm itu kalau ke huruf yang sehat dibius. Tapi kalau ke huruf yang ilat, huruf yang sakit diapain? Diamputasi, dibuang. Yad'u tuh. Baik. Sekarang yang dengannya apa? Yarmi. Misalkan yahdi, yarmi sama ya. Yarmi. Sama cirinya apa? Domah muqaddarah. Sama Pak, domah muqaddarah. Sama berat. Enggak enakan. Yarmiu enggak enak. Betul? Nah. Tapi kalau masuk lan muncul juga lan yarmiya. Berarti dengan patah ini mah, patahnya muncul. Kalau dijazm dibuang juga sama karena penyakit dia mah hurufnya yarmi tanpa ya. Hadful akhir. Gitu. Kemudian yardo. Yardo juga ciri marfunya domah, Pak. Sama domahnya domah muqaddarah. Tapi ini mah Pak, mohon maaf nih, orang Arab mah pinter Pak alasannya teh. Kenapa domahnya dikira-kira? Karena nggak mungkin ada domah di atas alif.
Gak mungkin jadi yarda'u, mungkin Pak itu. Di atas hamzah mungkin, tapi di atas alif tidak mungkin. Maka dalam bahasa Arab disebutnya ta'adzur, tidak mungkin muncul domahnya. Makanya domahnya muqaddarah. Ketika ketemu lan yarda, dia mah muncul oke Pak tetap domah patah muqaddarah juga di sini teh Pak. Sama, nggak mungkin muncul, nggak mungkin lam yarda'a, nggak. Karena itu ini alif bukan hamzah. Kemudian lam yardo di sini mah dibuang sama hadful akhir. Nah, gitu. Ya. Paham sampai di sini, Pak? Ya, jadi ini mah ciri, ya. Nanti kalau Bapak ketemu di dalam Al-Qur'an, walam aku bagia atau walam yakul lahu kufuwan ahad, walam yakun. Nunnya sukun tidak, Pak? Kenapa? Ada lam sekarang, itu teh jajem. Nah, gitu ya. Fa illam taf'alu walan taf'alu. Nah, ini yang kita bahas, af'alul khamsah. Af'alul khamsah ini, Pak, misalkan kita pakai taf'alu ya. Kalau marfu dia dibacanya taf'aluna. Ciri i'rabannya apa sih marfunya? Thubutun nun. Nunnya muncul, nunnya ada. Waw ma apa siapa? Kalau waw ma ciri isim. Ciri i'raban isim. Kalau ciri i'raban di fi'il itu, Pak Ari, itu adalah nunnya. Bedanya itu ya. Kalau muslimun cirinya waw, jamak mudzakkar salim, waw nun. Tapi ciri i'rabannya waw. Tapi kalau di fi'il taf'alun, ciri i'rabannya bukan wawnya tapi apa? Nunnya. Ya, nunnya yang cirinya. Nah, taf'alun ciri marfu'nya apa? Tsubutun nun. Nunnya ada di sini, taf'alun. Ketika kemasukan lan, fa illam taf'alu walan taf'alu. Ada itunya tidak? Ada wawnya kan? Yang dibuang apanya? Nunnya. Berarti cirinya apa? Hadfu nun. Fa illam taf'alu walan taf'alu. Ustadz, kenapa ada alif tadinya dari nun tadinya nggak ada kan? Tiba-tiba ada alif, kenapa? Nah, alif ini Pak untuk membedakan waw itu adalah waw domir dengan waw ciri marfu dalam isim. Jadi kalau Bapak mengetahui setelah waw ada alif, itu fi'il gitu. Kalau setelah waw nggak ada alif, itu namanya isim. Contoh. Misalkan qatilu al-adu. Pak lihat. Kalau Bapak melihat tulisannya begini, ini pasti bahwa dibacanya bisa qatilu al-aduwa. Ini fi'il amr, perangilah musuh. Boleh Bapak bacanya qatalul aduwa, mereka sedang telah memerangi musuh. Yang penting dua-duanya fi'il. Baik fi'il amr atau fi'il madi, tergantung kita mau mengira-ngiranya apa. Tapi kalau ini tidak ada, Pak, berarti kita mengatakannya Pak cuma satu, qatilu al-aduwi, tidak adua. Kenapa? Karena itu dua-duanya isim. Berarti bukan perangi, mereka orang-orang yang memerangi musuh, menunjukkan orang, bukan menunjukkan pekerjaan. Kenapa? Karena tidak ada alif. Gitu. Jadi tidak semata-mata sesuatu muncul kecuali ada maksudnya dalam bahasa Arab, Pak. Makanya paling detail bahasa Arab, Pak. Tidak ada bahasa yang seindah dan sedetail bahasa Arab, Pak. Ya. Ya. Apalagi kalau belajar bahasa Rusia, Pak, lieur, Pak, huruf nagena. Sampai sekarang Ustaz masih bingung ngeteh huruf nate naon dibacanya teh. Tulis begini dibacanya begini. Bahasa Inggris masih mending lah gitu, hanya beberapa yang rada aranane. Tapi bahasa yang itu mah lieur ya, begitu. Bahasa Arab mah apa yang ditulis itu yang dibaca. Jujur, Pak, bahasa Arab mah. Enggak ada pemalsuan, ya. Enggak ada. Baik. Nah, jadi ciri alif ini tadi kata Ustaz alif pembeda ya. Pembeda apa? Isim dan
fiil. Jadi kalau ada alif berarti fiil. Kalau nggak ada berarti isim, gitu ya. Fa ilam taf'alu walanta. Lam taf'alu sama pakai alif, Pak. Taf'alu. Di sini hadfu nun, cirinya dibuang nunnya. Misalkan kita sekarang tashrobina. Berarti tashrobina artinya apa? Ya, kamu perempuan sedang minum. Tashrobin. Ini Pak, kiri ya. Muannas gini, tashrobin ya. Kamu perempuan sedang minum. Ciri marfunya apa? Nun. Nah, tetap subutun nun. Subutun nun. Nah, kalau kemasukan lan jadi lan tashrobi. Nah, ini mah nggak perlu ada, Pak. Nggak perlu ada apa ciri ya. Begini, lan tashrobi. Ya. Nah, kemudian lam tashrobi sama. Sama cirinya harfu nun. Nah, inilah, Pak. Ya. Ciri i'rab untuk fi'il mudhari. Ya. Fi'il mudhari itu. Jadi kalau untuk sohil akhir, kalau marfu dengan domah, mansub patah, majjum sukun. Kalau mu'tal akhir tergantung. Kalau dengan wawu yad'u, marfunya domah muqaddarah ya. Mansubnya lan yad'uwa, patah biasa, dohirah, muncul patahnya, patah biasa. Kalau jazm maka huruf yang mu'talnya dihapus. Harful akhir istilahnya lam yad'u. Kalau mu'tal ya, huruf tahrinya ya, ketika marfu sama domah muqaddarah yarmi. Tapi ketika mansub muncul lan yarmiya, karena patah setelah kasroh itu ringan, Pak. Yarmiya. Maka dimunculkan oleh orang Arab. Lan yarmiya, makanya patahnya patah zahirah, patah biasa. Tapi ketika jazm sama tetap, yaitu apa? Dibuang akhir. Lam yarmi. Kalau alif ketika marfu yarda, domahnya domah muqaddarah, marfunya. Cuma bedanya kalau yang dua di atas tidak dimunculkan karena berat diucapkan, istilahnya as-siqal, as-saqlu berat, sakil. Kalau ini tidak boleh muncul karena tidak mungkin bisa. Atau dalam bahasa Arab disebutnya ta'adzur. Tidak bisa muncul, ta'adzur, ya. Pokoknya Bapak mah jangan paham bahasa Arabnya, nggak mungkin bisa gitu ya. Nah, nggak mungkin. Nah, kemudian ketika nasab untuk yang fi'ilnya di akhirnya dengan alif juga sama. Patahnya muqaddarah, nggak mungkin muncul juga. Lan yardo'a, nggak mungkin. Makanya lan yardo. Nah, tapi ketika jazm sama. Diamputasi huruf ya-nya. Di-cut. Lam yardo. Nah, untuk af'alul khamsah, af'alul khamsah itu kan cirinya ada alif nun, waw nun, dan ya nun. Yang menjadi cirinya adalah nunnya. Awas, yang menjadi cirinya apa? Nunnya. Maka ketika marfu disebut nunnya, subutun nun. Disebut. Mungkin disebutnya bahasa Arab, Pak, dari kata sabata. Sabata ada disebut-sebutnya ayat gitu. Sebut ya. Subutun nun ya. Nunnya ada. Kalau mansub nunnya dibuang, hadfu nun. Jadi lan taf'alu. Ketika jazm pun dibuang nunnya, lam taf'alu. Gitu. Nanti Bapak kalau baca Al-Quran, lihat kalau ada lam, lan, nah perhatikan aja di depannya. Nah gitu ya. Contoh misalkan di dalam Al-Quran. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Lam yakunillahu. Nah, gitu ya. Lam yakunillahu. Ustadz kan katanya sukun, kenapa ini kasroh? Betul? Karena lam harusnya apa tadi? Sukun, karena huruf akhir kan? Nun. Sahih akhir berarti harusnya sukun kan? Ini teh sukun, Pak. Cuma dalam bahasa Arab, kalau huruf yang mati ingin dihidupkan, beri harokah kasroh. As-sakinu idza hurrika bil kasri. Huruf mati kalau mau diberi harokah, kasih harokahnya kasroh. Kenapa?
Sebab di depannya lafdzul jalalahnya huruf mati juga, dan nggak mungkin huruf mati bertemu huruf mati. Gimana bacanya? Lam yukunillahu, kan nggak mungkin. Makanya yang nun ini tadinya sukun dikasih harokah kasroh. Kenapa? Karena harokah kasroh dalam bahasa Arab adalah harokah paling ringan. Makanya dibacanya lam yakunillahu. Tapi di dalam surat Al-Ikhlas apa? Walam yakul lahu. Nah, tulisannya kan begini, walam yakun. Nah, mati, Pak. Lahu. Cuma karena idgham bila guna jadi yakul gitu. Itu ini mah dibaca berdasarkan idgham ini mah. Kalau ini mah dibaca berdasarkan ilmu nahwu. Jadi, kalau dua huruf mati dan huruf mati salah satu harus yang dihidupkan, Pak. Ini kan rumus hidup, Pak. Kalau di rumah tangga suaminya mati, istrinya mati, maksudnya mati perasaan, hese Pak, kedua yang hidup, yang satu harus dihidupkan. Supaya tetap jalan gitu, Pak. Ya, ulah diarantep itu, ulah kul, ulah sukun dua nana ya. Ulah diem gitu ya itu. Maka harus dihidupkan salah satunya. Dan biasanya yang dihidupkan adalah yang di depan. Karena Pak, yang di belakang mah ngikuti nanti. Gitu ya. Ya, gitu. Makanya kalau duanya mati, hese atau Pak, hese dibacanya. Gitu ya. Nah, gitu. Jadi itu siloka dalam hidup, Pak. Ilmu nahwu itu ya. Ada pertanyaan yang lain tentang ini? Oh, yang alif nun, baik. Oh ya, alif nun. Baik. Misalkan kita yakulani ya. Yakulani. Nah, mereka berdua sedang makan, laki-laki ya, yakulani. Berarti ciri itunya sama, subutun nun, nunnya ada kalau marfu. Kalau masuk lan jadi lan yakula, kedua-duanya tidak akan pernah makan. Lam yakula sama juga, dibuang nunnya. Kalau ini terjemahnya kedua-duanya tidak akan, ini tidak akan makan, kalau ini belum pernah makan. Belum. Kalau lam yakun itu belum, ke belakang maknanya. Ya, lam asrob walan asrob. Saya belum pernah minum dan tidak akan pernah minum. Lan asroba walam asrob. Saya tidak pernah minum khamr walan asroba, dan tidak akan pernah minum khamr selamanya, gitu ya. Makanya dalam fa'il lam taf'alu walan taf'alu. Kalaulah mereka belum pernah melakukan sebelumnya, walan taf'alu, dan tidak akan pernah bisa melakukan selamanya. Sebelum nggak pernah, di masa depan pun tidak akan bisa. Menunjukkan kelemahan manusia untuk menciptakan sesuatu yang seperti Al-Quran. Gitu. Ya, indah begitu ya maknanya yang kalau ini. Makanya Bapak kadang kalau kita belajar nahwu, baca Quran teh sok karena nahwu heula eta teh. Ya, jadi kadang bisa tahu ini salah bacaan tuh, kalau orang baca nahwu itu bisa tahu, oh ini bacanya salah. Kenapa? Iroba bukan karena tajwidnya, tapi maknanya salah. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Contoh di dalam surat Al-Baqarah dan di dalam surat surat Jumu'ah. Wala yatamannawnahu. Tapi di dalam Al-Baqarah wala yatamannawhu. Jadi ada lam. Wala yatamannawhu. Ada dengan adat nasab, dan itu salah penempatan, salah nanti terjemahnya. Gitu. Mirip-mirip gitu, ya, mirip-mirip. Baik. Ada yang lain, Pak? Pak Bubut ada yang ditanyakan, Pak Bubut? Seperti mengulang nih Pak Bubut nih. Apanya yang tidak mengerti, coba? Kan cuma kata Ustaz, ini fi'il mudhari itu dilihat dari huruf akhirnya, ada yang sahih, ada yang sakit. Mu'tal itu sakit. Sahih itu artinya apa? Sehat. Yang sakit itu berarti di huruf terakhirnya harus wawu, ya, alif. Itu namanya mu'tal akhir atau fi'il mudhari yang sakit akhirnya. Huruf-huruf sakit, huruf-huruf lemah. Nah, kalau sahih akhir selain 3 huruf itu. Nah, itu. Nah, kalau af'alul khamsah baik mu'tal akhir atau sahih akhir bisa dengan syarat ditambah alif nun, ya nun, waw nun, gitu aja.
Ya. Nah, cirinya seperti ini. Oke. Mudah-mudahan jadi apa ya? Ilmu bermanfaat ya. Begitu. Amin. Ya. Baik, coba kita latihan Pak nih. Nah, tamrin halaman ke-25. Yadhabu, masukkan lan jadi apa kira-kira Pak? Lan. Lan yadhaba. Pakai lan ya, pakai lan. Kalau pakai lam yadhab. Nashrabu. Lan nashroba. Lam nashrob. Yakhrujun. Lan dulu lan. Lan yakhruju, nunnya dibuang. Lan yakhruju. Masukkan lam yakhruju, mereka tidak keluar ya. Baik. Yasjudan, masukkan lan yasjuda. Masukkan lam yasjuda. Tarji'in, masukkan lan tarji'i. Engkau perempuan tidak akan pernah pulang. Lan tarji'i. Masukkan lam tarji'i. Nunnya dibuang dua-duanya ya. Yazni, masukkan lan yajniya. Karena itu huruf. Nah, Ustaz itu teh ya apa alif? Kata Ustaz ada titiknya. Ini enggak ada titiknya. Kok bisa jadi ya? Karena sebelumnya kasroh, Pak. Kalau sebelumnya kasroh walaupun tidak ada titik pasti itu apa? Ya, gitu. Makanya kalau ada lan jadi lan yajniya. Kalau ada lam yazni. Nah, ya-nya dibuang ya. Yanha. Lan yanha. Jajam lam yanha. Nulisnya aja begini tak Pak? Nulisnya di lam yanha. Nah, gitu. Haknya ya. Lam yanha. Yadnu lan yadnuwa. Wawunya ada patahnya muncul ya. Masukkan lam yadnu. Baik. Nah, sekarang Pak Bapak sebutkan ini marfu, mansub apa majum? Ya. Yusolli marfu ya. Yusolli marfu. Ciri marfunya coba. Ciri marfunya apa? Doma muqaddarah, betul. Yusolliyu ya. Yusolli. Baik. Fa ilam taf'alu majum. Ciri jazmnya hadfun nun, nunnya dibuang, betul. Walan taf'alu mansub, ini bukan mansub. Ciri nasabnya dibuang nun, ya, baik. Alam taro majum, ciri jazmnya membuang huruf akhir. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya'kulun marfu. Baik. Ciri marfunya apa? Subutun nun, nunnya ada. Alam yaj'al majum kaidahum fitladil. Ciri jazmnya apa? Sukun. Tukadziban af'alul khamsah. Marfu mansub? Marfu. Ciri marfunya subutun nun, nunnya ada. Lan tanalu mansub. Ciri nasabnya hadfun nun, nunnya dibuang. Lam yalid majum. Ciri jazmnya sukun. Baik. Yas'a marfu. Ciri marfunya dhammah muqaddarah. Baik. Alam yahdi majum. Ciri jazmnya hadful akhir ya. Pokoknya begini, kalau ciri jazmnya enggak ada alifnya, pasti itu hadful akhir ya. Hadful akhir ya, kasrah. Walam tarda jazm majum, ciri jazmnya hadful akhir.
harful akhir. Tasma'in. Ya, marfu. Ciri marfunya subutun nun. Alhamdulillah. Udah Bapak paham tuh ya. Marfu mansub majzum ya. Pak Irla masih gini kelat-kelat naon cenah Mas biasanya. Semakin bingung semakin pintar itu ya. Pak Irla tenang ya. Lan? Iya. Dan memang harus jadi ilmu nahwu itu sebenarnya ilmu yang mengajarkan analisa. Dan Bapak-bapak mohon maaf ya. Ilmu nahwu mah tidak akan membuat kita pikun. Ilmu nahwu mah. Jadi kalau orang kena pikun teh kan otaknya nggak pernah dipakai, makanya suka ngisi TTS padahal belajar ilmu nahwu itu harusnya salah satunya itu. Makanya kalau usah lihat para ulama ya, ulama yang sekarang pun di Timur Tengah usia teh 90 masih kuat hafalannya itu. Nah, salah satunya karena mereka mah rata-rata ilmu nahwunya pada jago kuat gitu ya itu. Bahkan ketika kecil teh nadom-nadom itu dihafal ilmu nahwu teh. Ya, nadom-nadomnya dihafal. Kemudian analisanya kuat-kuat. Gitu. Mudah-mudahan juga ya hikmahnya kita juga dipakai untuk bisa otak kita terada-ada. Mikir ya. Liar itu berarti kalau liar itu mikir Pak. Gitu ya. Liar itu mikir. Berarti otaknya dipakai. Gitu ya. Baik, terima kasih Bapak semuanya. Sebentar lagi juga adzan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.